Saya akan mempresentasikan project Mindcare. Perkenalkan, nama saya Sadinato Dwi Fahril, NIM 2023 0801 502, untuk memenuhi eh, tugas project dari perancangan aplikasi mobile dengan dosen pengampu Bu Dewi Setiawati. Lanjut aja langsung ke agenda presentasi. Saya di sini pertama akan menjelaskan latar belakang dan masalah. Yang kedua adalah konsep Mindcare. Terus yang ketiga adalah metodologi pengembangan. Empat adalah arsitektur dan fitur aplikasi. 5 hasil asesmen, dan keenam adalah kesimpulan. Terus latar belakang dan masalah. Jadi kenapa saya membuat aplikasi ini? Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2024, frekuensi gangguan mental emosional pada usia produktif yaitu 18-35 tahun mencapai 15,5%. Artinya dari 10 orang hampir 2 orang mengalami masalah kesehatan mental. Namun, masalah rasio psikolog di Indonesia sangat rendah, hanya 1 psikolog untuk 2.700 penduduk. Ada 5 masalah utama yang menyebabkan kesenjangan ini. Pertama, stigma sosial. Yang kedua adalah keterbatasan akses. 3 adalah hambatan waktu. Yang keempat, biaya tinggi. Dan yang kelima, kurangnya kesadaran masyarakat tidak menyadari kondisi mental mereka hingga terlambat. Dari permasalahan ini, saya merasa perlu membuat solusi digital yang dapat menjembatani kesenjangan antara kebutuhan layanan kesehatan mental dengan aksesibilitas privasi dan keterjangkauan. Konsep Mindcare solusi komprehensif. Nah, dari masalah-masalah tadi, saya menciptakan Mindcare sebagai solusi komprehensif. Mindcare hadir dengan 3 pilar utama layanan kesehatan mental. Pilar pertama adalah preventif atau pencegahan. Melalui fitur daily mood tracking dan journaling, pengguna dapat melakukan self monitoring untuk mengenali pola dan trigger masalah kesehatan mental sejak dini sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Pilar kedua adalah kuratif atau pengobatan. Nah, Mindcare menyediakan layanan konseling online dengan psikolog profesional berlisensi melalui berbagai metode. Nah, yang pertama adalah chat seharga 100.000 per sesi, voice seharga 120.000, dan video seharga 150.000 sampai 200.000 per sesi. Dan pilar ketiga adalah emergency. Nah, Mindcare memiliki sistem respons darurat 24 jam per minggu untuk situasi krisis yang memberikan safety net atau jaringan pengaman bagi pengguna yang memerlukan bantuan segera di luar jam konseling reguler. Nah, ketiga pilar ini membentuk ekosistem lengkap untuk mendukung kesehatan mental pengguna mulai dari pencegahan hingga penanganan kondisi krisis. Visi dan misi Mindcare. Visinya yaitu menjadi platform kesehatan mental digital terdepan di Indonesia ya. Itu jelas. Mindcare memiliki visinya adalah menjadi platform kesehatan mental digital terdepan di Indonesia yang memberikan akses mudah, terjangkau, dan bebas stigma untuk setiap individu yang membutuhkan dukungan kesehatan mental. Nah, untuk mencapai visi dari Mindcare, maka ada 5 misi yang harus terwujud. Yang pertama adalah menyediakan layanan konseling profesional yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Yang kedua, membantu pengguna memahami dan memantau kondisi kesehatan mental mereka melalui tools digital. Terus yang ketiga, menurunkan stigma sosial terhadap gangguan kesehatan mental melalui edukasi dan normalisasi. Keempat, memberikan respon cepat dalam situasi krisis mental untuk mencegah tindakan berbahaya. Dan kelima, membangun komunitas suportif yang aman untuk berbagi pengalaman dan saling mendukung. Ini adalah target pengguna ya. Siapa sih target pengguna?
yaitu adalah usia rentang 18 sampai 35 tahun. Yaitu biasanya adalah yang diisi mahasiswa dan pekerja-pekerja muda ya. Terus dia juga biasanya tinggal di perkotaan, terus kelas menengah dan juga melek teknologi. Terus kondisi, nah yang mereka hadapi biasanya stres ringan hingga sedang, kecemasan krisis perempat abad, atau kelelahan kerja. Terus karakteristiknya biasanya adalah nyaman teknologi, solusi fleksibel, and pribadi. Terus saya akan menjelaskan fitur utama aplikasi. Nah, fitur utamanya adalah, sekarang saya akan menjelaskan fitur-fitur utama yang ada di aplikasi Mindcare. Adalah 8 fitur kunci yang saya kembangkan. Fitur pertamanya adalah mood tracking. Pengguna bisa memilih emoji untuk mencatat mood hariannya. Ada 5 opsi emoji, bisa menambahkan catatan harian dan menambahkan label kategori. Terus fitur kedua adalah counseling online. Pengguna bisa melakukan konseling melalui chat, voice, atau video dengan psikolog profesional berlisensi. Fitur ketiga adalah emergency SOS. Ada tombol SOS yang aktif 24 jam per minggu untuk situasi krisis dengan 3 level bantuan yang berbeda. Fitur keempat adalah journaling. Pengguna bisa membuat jurnal suasana hati dengan kalender dan melihat grafik analitik trend mood mereka. Fitur kelima adalah cari konselor nih. Mindcare memiliki database psikolog berlisensi dengan filter pencarian yang memudahkan pengguna menemukan konselor yang sesuai. Fitur keenam adalah forum komunitas. Di sini tempat untuk peer support yang anonim dan dimoderasi oleh profesional. Terus fitur ketujuh ada self help resource, berisi artikel meditasi terpandu, latihan penapasan, dan strategi coping yang dikurasi oleh profesional. Terus yang kedelapan adalah notifikasi reminder. Semua fitur ini terintegrasi dalam satu aplikasi yang dirancang dengan pendekatan user-centered design. Di sini metodologi pengembangannya menggunakan user-centered design. Terus dalam pengembangan aplikasi Mindcare saya menggunakan menggunakan UCD atau metodologi user-centered design. Adalah proses desain di mana kebutuhan pengguna menjadi fokus utama di setiap tahap pengembangan. UCD memiliki 4 tahap yang saya lakukan secara berulang. Tahap pertama, memahami konteks pengguna. Di tahap ini saya melakukan studi literatur, analisis kompetitor, analisis user review, observasi. Yang kedua, menentukan kebutuhan pengguna. Di sini saya membuat user stories, menentukan prioritas fitur pengguna menggunakan metode Moskow, dan menetapkan fungsional dan non-fungsional requirements. Tahap ketiga, merancang solusi. Saya membuat information architecture, framing, visual design, dan menentukan alasan desain untuk keputusan. Tahap keempat, evaluasi. Saya merencanakan heuristic evaluation, cognitive walkthrough, usability testing plan, dan melakukan iterasi berdasarkan hasil evaluasi. Dari sisi teknis, Mindcare menggunakan arsitektur client server untuk front end ya. Di sini front end menggunakan React Native, back end menggunakan Node.js plus Express.js. Terus untuk komunikasinya itu menggunakan API communication, menggunakan RESTful API dan WebSocket. WebSocket untuk panggilan video dan untuk kirim pesan. Terus arsitektur ini memungkinkan aplikasi untuk dapat scalable, memberikan performa optimal, dan menangani fitur real time seperti konsultasi video dan emergency response. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya alur pengguna user flow. Nah,
Berikut adalah alur pengguna atau user flow dari aplikasi Mindcare. Alur ini dimulai dari lalu pengguna akan melihat layar pembuka selama 2 detik, kemudian masuk ke pengenalan yang berisi 3 slide. Terus habis itu pengguna akan masuk tahap autentikasi seperti kayak login atau register ya. Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke beranda utama atau home dashboard. Terus dari beranda utama, pengguna bisa mengakses 3 fitur mood tracking untuk mencatat suasana hati, jurnal suasana hati untuk melihat history, dan cari konselor untuk menemukan psikolog yang tepat. Setelah memilih konselor, pengguna bisa melakukan booking, terus bisa melakukan konsultasi video, dan secara opsional bisa mengakses forum, komunitas, dan profile. Alur ini dirancang dengan prinsip action oriented. Artinya, setiap elemen memiliki aksi yang jelas dan dapat diakses dalam 1-2 tab. Saya menggunakan bottom tab bar untuk menavigasi yang memudahkan pengguna mengakses 5 fitur utama dengan cepat. Selain itu, alur ini menerapkan prinsip progressive disclosure, di mana informasi penting ditampilkan di depan sedangkan detailnya tersembunyi. Slide 12, fitur UX aplikasi Mindcare. Yang pertama ada login register yang saya jelaskan, kayak home dashboard, mood tracker, terus jurnal suasana hati. Ya seperti alur flow yang tadi saya jelaskan, seperti cari pesan konselor, filter pencarian, status online offline, metode, terus chat seharga 100.000, voice serentang 150.000 sampai 200.000. Terus ada emergency SOS yang nanti saya jelaskan setelah saya mempresentasikan PowerPoint ini. Terus ada emergency response. Salah satu fitur yang paling penting di Mindcare adalah emergency response. Fitur ini didesain untuk memberikan bantuan segera kepada pengguna yang mengalami krisis mental akut seperti serangan panik, kecemasan berat, atau pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Sistem ini memiliki tombol SOS yang nanti sebagai voting button di setiap layar aplikasi ini untuk akses cepat ya. Tombol ini berwarna merah terang agar mudah terlihat dalam situasi darurat. Terus ada sistem ini memiliki 3 level bantuan yang berbeda. Level pertama adalah krisis tinggi. Pada level ini sistem akan auto dial ke hotline krisis nasional 119 extension 8, mengirim alert ke emergency contact dengan lokasi GPS pengguna, dan menampilkan informasi rumah sakit terdekat dengan layanan psikiatris darurat. Level kedua adalah krisis sedang. Pada level ini sistem akan menghubungkan pengguna langsung dengan on-call konselor yang tersedia 24 jam per minggu, memberikan akses breathing exercise yang terpandu, grounding techniques, dan emergency chat support tanpa perlu booking terlebih dahulu. Terus di strengthening, pada level ini sistem akan memberikan guide meditation, journaling, prompt, coping strategis yang personal, dan reminder untuk menghubungi konselor reguler. Selain itu, sistem ini juga menyediakan fitur emergency contact and safety plan, di mana pengguna bisa mendaftarkan 2-3 kontak darurat yang akan dihubungi otomatis ketika terjadi saat krisis. Ini adalah hasil asesmen evaluasi dengan metode evaluasi menggunakan think aloud dengan responden yang berinteraksi dengan webcam sambil mengungkapkan pikiran mereka. Terus kemudian navigasi, kejelasan icon, estetika tampilan, teks, completion rate, pengguna berhasil menyelesaikan tugas utama, satisfaction score, rating kepuasan pengguna, terus feedback dan saran perbaikan. Di sini ada tombol SOS yang perlu dibuat lebih prominent. Terus ada informasi harga dan kebijakan pembatalan lebih jelas, perbedaan icon forum dan konselor
yang perlu diperjelas lagi dalam aplikasi yang saya buat. Oke, habis itu ini adalah akhir dari presentasi dalam PowerPoint yang saya jelaskan. Lalu kita akan lanjut ke UI UX atau tampilan dari program Project Mindcare ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perancangan aplikasi mobile. Pertama-tama saya akan restart terlebih dahulu. Oke, di sini udah ke restart. Oke, karena ini saya sudah login, kita logout dulu. Di sini nanti ada registrasi kayak isi nama, email, phone number, paspor, confirm paspor segala macam ya. Karena saya sudah ada loginnya, kita tinggal login di sini. Di sini saya menggunakan emulator mobile. Jadi saya mengaksesnya lewat emulator untuk merancang aplikasi mobile ini. Oke, kita login dulu. Oke, kita udah login. Nah, sini ada hai untuk nama Anda ya. Misalkan di sini tadi saya namanya Ariel adalah Ariel seharusnya. Terus how are you feeling? Di sini itu adalah pencatatan mood tracking Anda. Di sini misalkan saya lagi tired, terus add details ya. Di sini sobat kan. Pekerjaan yang melelahkan. Yang melelahkan. Oke, dengan tag work pasti ya produktif. Di sini kita save. Nah, di sini kita akan masuk udah masuk nih ke bagian jurnal. Kita buka jurnal. Di sini ada bed. Ini buat tracking kita bisa ngelihat per hari kita adalah apa. Oke, grid. Oke, bed. Kita bisa mencatatkan mood tracking kita di sini setiap harinya. Terus habis itu saya akan menjelaskan di sini adalah profile ya. Ini profile untuk si user. Di sini ada mood trackingnya. Terus di sini juga ada di sini yang paling penting adalah find dokter, adalah konselor sama seorang spesialis dokter dalam psikologi. Misalkan di sini adalah dokter Sarah, saya akan melakukan dengan dokter Sarah. Nah, di sini mulai dari harga 150.000. Terus memilih jam berapa? Misalkan jam 9. Itu chatnya harganya cuma 100.000. Terus voice call harganya 120.000. Terus di sini 150.000 untuk video call. Saya confirm nih booking, set masuklah di sini. Nah, di sini sudah tercatat ya today jam 9 untuk dokter Sarah. Nanti kita bisa join nih karena di sini fitur belum dibuatkan untuk join now. Belum dibuatkan fitur untuk join now. Nanti ketika kita melakukan join now ini, kita akan melakukan ketika jamnya sudah ditentukan, kita akan melakukan konseling sama dokter Sarah. Terus di sini ada tombol SOS nih. Di sini ya saya butuh bantuan gitu. Kalau misalkan ini adalah kondisi ringan dulu ya. Kondisi ringan, Anda tidak sendirian, kami siap membantu. Di sini ada kata-kataannya. Di sini kita bisa chat dengan konselor. Karena fitur ini belum tersedia dan keterbatasan waktu untuk membuatnya, karena kan saya cuman sendiri dari tugas project ini. Jadi cuman ini doang yang bisa saya tampilkan dan saya buat.
Terus ini ada latihan tarik napas ketika kita merasa terbebani oleh pikiran, untuk rileks sebentar. Di sini tarik napas, detik, tahan 7 detik segala macem, hembuskan. Nah, ini akan berulang sampai 10 kali. Oke. Oke, kita balik lagi. Sini kita akan bisa menghubungi segala macam, dan kita akan balik lagi ke bagian dashboard home-nya lagi, untuk mengetes kondisi berat atau ringannya. Maaf ya, ini kadang suka error kalau habis di iniin. Oke, kita masuk lagi ke project Mindcare-nya. Ini ada SOS, yang ini adalah kondisi dalam berat nih. Apakah Anda merasa iya? Apakah Anda memiliki pikiran untuk menyakiti? Iya. Apakah Anda sendirian? Iya. Nah, di sini akan bisa menghubungi 911 ke pihak emergency gitu. Terus di sini bisa panggil ambulan. Apakah Anda yakin ingin memanggil ambulan? Langsung kontak ke rumah sakit terdekat untuk memanggil ambulan. Terus di sini rumah sakit terdekat untuk bisa kita kunjungi ketika kita lagi dalam kondisi yang krisis. Ini bisa kita panggil ya, kita 112 untuk melakukan panggilan emergency. Terus chat dengan konselor. Di sini karena keterbatasan waktu untuk saya membuatnya, saya belum membuat chat fitur untuk konselor. Terus di sini adalah misalkan ibu kontak yang kamu save di sini. Ibu kamu telah dihubungi gitu. Kita restart lagi. Nah, ini adalah aplikasi fitur-fitur yang telah saya buat, walaupun belum sempurna, yang belum saya buat belum sesuai dengan apa yang saya presentasikan dikarenakan keterbatasan waktu. Sekian dari saya untuk menampilkan konsep UI UX dan aplikasi yang telah berjalan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.